Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku, dan Bapamu kepada Allahku, dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-18. Aku telah melihat Tuhan. Judul renungan kali ini, Duka yang Diubahkan, ditulis oleh Linda Washington. Sahabat ODB, Jim dan Jamie Dutcher adalah pembuat film yang terkenal, memiliki pengetahuan luas tentang serigala. Menurut mereka, jika sedang senang, serigala akan mengibas-ibaskan ekornya sambil bermain-main. Namun, kalau ada salah satu anggotanya mati, kawanan serigala itu akan berduka selama berminggu-minggu. Mereka akan mendatangi tempat serigala itu mati dan memperlihatkan duka mendalam dengan ekor yang terkulai dan lolongan yang sedih. Duka cita merupakan perasaan yang sangat kuat. Kita semua yang merasakannya. Terutama ketika orang yang kita kasihi meninggal dunia atau harapan kita kandas. Maria Magdalena mengalaminya. Ia termasuk kelompok wanita yang melayani Kristus dan ikut berkeliling bersama Kristus dan murid-muridnya. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-3. Namun kematian Yesus yang keji di kayu salib memisahkan mereka. Satu-satunya yang dapat diperbuat Maria bagi Yesus adalah mengurapi jenazahnya dengan rempah-rempah. Dan ternyata tidak dapat diselesaikannya karena diselingi oleh hari Sabat. Jadi bayangkan bagaimana perasaan Maria ketika ia sampai di kubur Yesus. Alih-alih menemukan jenazah yang terbujur kaku, ia justru bertemu dengan juru selamat yang hidup. Meski awalnya ia tidak mengenali laki-laki yang berdiri di depannya, tetapi suara laki-laki yang memanggil namanya membuat Maria tahu siapa dia, Yesus. Dan dalam sekejap duka citanya berubah menjadi sukacita. Sekarang ada kabar sukacita yang dapat dibagikan oleh Maria. Aku telah melihat Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia kita yang kelam untuk mendatangkan kemerdekaan dan kehidupan. Kebangkitannya menjadi perayaan atas fakta bahwa Dia telah menyelesaikan apa yang hendak Dia lakukan. Seperti Maria, kita dapat merayakan kebangkitan Kristus dan membagikan kabar baik bahwa Dia hidup. Haleluya. Pernahkah Anda mempunyai pengalaman ketika kesedihan Anda berubah menjadi sukacita? Bagaimana cara Anda membagikan kabar kebangkitan Kristus kepada seseorang pada minggu ini? Tuhan Yesus, aku merasakan kebangkitan-Mu dan hidup baru yang dapat ku alami di dalam Engkau.
Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.